siapa kalau boleh tahu? Oh, Anya. Ini dari prodi BK sini juga? Iya, saya dari BKA 2022. Oh iya. Kok kenal dengan saya? Saya dikasih tahu sama teman gitu, karena saya mau ikut proses konseling, terus saya dikenalin gitu, suruh kesini. Gitu. Tapi sudah tahu saya nama saya? Belum tahu Bu. Jadi kenalan dulu ya. Jadi nama saya Bu Anissa, saya juga di prodi BK di sini juga. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, udah ditanya. Berarti Bu Anissa ya? Iya, Bu Anissa. Ada keperluan apa Mbak di sini? Saya kesini mau ikut konseling sih, mau konseling gitu. Oh, konseling. Mau cerita apa? Gimana cerita sharing apa gimana? Saya maunya konseling sih Bu, karena mau nyari solusi juga. Masalahnya apa? Kalau saya pengen cerita tentang ini sih Bu, insecure gitu, saya sering insecure. Oh, mainan satunya. Mbak jujurnya agak nyaman. Sebelum dimulai konselingnya, apakah Mbaknya udah tahu apa itu konseling? Belum sih Bu, belum pernah saya proses konseling. Oh, jadi gini ya Mbak. Konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang ahli yang biasa disebut konselor kepada konseli. Jadi Mbaknya di sini sebagai konseli dan saya konselornya gitu. Tapi tetap permasalahannya yang bisa menyelesaikan jalan keluarnya juga Mbaknya sendiri, konseli sendiri. Konselor cuman kayak beritahu aja tanpa kayak yang menyelesaikan juga tetap konselinya gitu loh Mbak. Berarti pilihan untuk menyelesaikan itu di saya ya Bu? Iya, tetap Mbak yang bisa menyelesaikan. Mbaknya kesini cerita-cerita nggak takut nanti saya sebarkan ke teman-temannya Mbak atau dosen lainnya gitu? Ya sebenarnya takut Bu, karena saya mikir 2 kali waktu mau sini. Tapi baiklah, nggak usah takut ya Mbak. Soalnya di proses konseling itu juga ada banyak asas, termasuk asas kerahasiaan, dimana kalau Mbaknya cerita itu pasti dijamin rahasianya aman. Cuman saya dan Mbaknya aja yang tahu. Biarpun kayak seumpama orang lain tahu, itu atas perizinan dari Mbaknya. Terus ada juga yang namanya asas keterbukaan. Jadi Mbaknya di sini harus terbuka ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Ada juga asas kesukarelaan. Jadi Mbaknya itu harus sukarela cerita tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi Mbaknya kesini tadi sukarela apa paksaan dari temannya? Sukarela sih Bu, kalau itu cuma rekomendasi aja, tapi saya memilih kesini itu karena diri sendiri. Oh iya, bagus kalau gitu. Jadi ceritanya Mbaknya tadi insecure. Mungkin ada kelanjutannya, silakan Mbaknya cerita dulu. Jadi kan saya merasa insecure itu sama penampilan sih Bu, karena kalau di zaman sekarang itu kan apa-apa tuh yang selalu dilihat tuh pasti penampilan luar. Terus setiap saya di kampus atau ketemu sama orang baru itu pasti yang dilihat penampilan luar. Jadinya kalau misalkan ada orang yang kayak ngerasain saya gitu Bu, atau kayak spontan gitu ngomong, ih rambutnya gini, ih badannya gini, ih makeupnya gini gitu, saya langsung kayak insecure gitu Bu, karena saya dulu tuh kan saya menyadari gitu Bu, kalau misalkan waktu saya SMP, SMA tuh saya jelek gitu Bu. Jeleknya tuh yang benar-benar dibully gitu loh Bu, yang kayak nggak mungkin ada yang suka sama, nggak mungkin bakal ada yang suka sama kamu, bau, rambutnya jelek, kayak gitu. Jadinya waktu kuliah ini kan ya, waktu SMA sampai kuliah ini kan saya berproses gitu loh Bu, biar berubah jadi lebih baik lagi. Tapi pas saya udah di titik saya cantik nih, saya merasa kayak cantik, saya merasa percaya diri, tapi tetap aja orang-orang tuh kayak merasa kurang gitu di diri saya, tuh ada aja yang kurang gitu Bu. Oh iya, kira-kira kayak kalau boleh tahu apa sih yang membuat Mbaknya insecure itu?
itu Bu, di dirasain ini tuh Bu, rasa spontan itu biasanya karena kalau orang itu kan nggak tahu ya kalau misalkan saya pernah merasakan kejadian itu yang tadi saya ceritain jadinya karena tuh yang kayak mungkin hari itu emang rambut saya lagi nggak bagus atau mungkin hari itu emang makeup saya lagi nggak bagus jadinya kayak langsung gitu ih rambutnya jelek lagi jelek ih bagusan gini deh kayaknya ih makeupnya kayaknya kurang gini kurang gitu. Jadi dalam proses konseling ini apa yang Mbaknya inginkan? Saya sih sebenarnya mau buat berubah, mau buat yang kayak mengurangi pikiran-pikiran kayak gini sih Bu. Apakah benar semua orang menghakimi karena penampilan? Kadang saya ini sih Bu, kayak pikiran saya aja yang kayak gitu, kayak misalkan dari tatapan mereka tuh melihatnya kalau saya sinis gitu atau ngeliatin penampilan saya sinis, itu saya kadang mikir kayak ada yang salah ya dari rambut saya, ada yang salah dari penampilan saya gitu sih. Oh, itu berarti kan pikirannya Mbaknya sendiri. Iya sih, kadang saya nggak dengar ada omongan kayak gitu tapi saya berpikir kayak gitu sih. Kan soalnya biasanya kan orang kan mukanya ya emang kayak gitu, tapi Mbaknya sendiri kan yang kayak mikir kenapa, kayak ada apa dengan aku gitu kan. Padahal kan nggak semua orang Mbak katanya kayak gitu. Baiklah Mbak, jadi permasalahan Mbak hari ini saya bantu dengan menggunakan teknik restrukturing kognitif. Karena tampaknya Mbaknya berpikiran negatif terus dengan dirinya gitu. Jadi Mbaknya mungkin udah tahu apa itu restrukturing kognitif. Oh. Jadi restrukturing kognitif itu Mbaknya belajar mengubah pikiran Mbaknya yang negatif tadi menjadi pikiran yang positif. Jadi bisa menerima diri sendiri tanpa insecure gitu. Contohnya kayak Mbaknya yang dulunya berpikir kenapa dengan rambut saya, kenapa kok saya digibahin terus gitu kan, karena penampilan Mbaknya bisa kayak berpikir enggak kok saya cantik, mungkin orang melihat karena saya cantik jadi orang melihat terus gitu, kan rambut saya bagus gitu. Jadi gitu. Jadi dalam konseling ini saya akan menggunakan teknik restrukturing kognitif. Bagaimana Mbaknya mungkin setuju atau enggak setuju? Berarti itu saya bilang misalkan saya di sini kayak gitu. Berarti saya harus berpikir bahwa saya cantik kayak gitu Bu ya. Iya, harus berpikir positif. Kayak jangan berpikir kayak jangan memandang diri Anda itu sejelek itu gitu loh. Belum tentu orang lain juga memandang diri Anda itu jelek. Bisa saja karena orang tersebut melihat itu kayak wih cantiknya, cuman ya kayak wajahnya itu biasa aja, jadi banyak tersinggung gitu. Jadi berpikir yang positif-positif aja. Bisa boleh sih Bu, yang benar sih kata Ibu bilang. Harus berpikir-pikir yang positif. Terus apa saja kayak pikiran negatif yang muncul ketika Mbaknya insecure? Jelek gitu. Kan gini Bu, waktu saya SMP itu saya dibilang bau Bu, jelek, gak ada yang mau sama saya. Cantik sih tapi jelek. Cantik sih maksudnya pinter sih tapi jelek gitu. Itu kadang-kadang pikirannya itu tuh datang lagi gitu Bu waktu saya kuliah. Tapi coba sekarang kalau berpikiran negatif itu banyak mikir ini apakah benar fakta atau hanya sekedar kayak persepsi Mbaknya sendiri gitu loh. Kayak apa sih yang mendukung kalau ini fakta, apa pendukungnya kalau ini benar-benar fakta kalau Mbaknya jelek gitu. Jadi yang mendukung pikiran itu apa gitu. Dan coba Mbaknya diingat-ingat lagi ketika Mbaknya merasa percaya diri atau sedang mendapat pujian, mungkin Mbaknya biasanya merasa percaya diri ketika kayak jadi MC, nyanyi gitu, mungkin bisa dipikir kalau waktu-waktu itu berarti saya cantik, saya harus pede gitu.
fokus saja, kayak nggak coba ganti pikiran negatif tersebut dengan pikiran positif, jadi fokus ke positifnya aja dan cari aspek-aspek yang mbaknya sukai. Terus cari kecantikan diri yang ada di dalam, maksudnya mencari kecantikan diri dari dalam itu kayak nggak apa-apa aku lo baik, aku cantik, kayak nggak cantik wajahku aja tapi hatiku juga cantik, jadi harus pikir kayak saya kreatif, terus saya pandai kok, buktinya saya bisa nyanyi di depan umum, berarti kan saya bisa gitu. Berarti saya nggak usah terlalu fokus untuk kayak tentang penampilan aja gitu Bu ya, apa yang di luarnya aja. Iya, kan nggak semua orang juga mandang luarnya aja, kadang kan orang mbaknya itu loh cantik luar dalam soalnya hatinya baik gitu, terus kan mbaknya juga punya kemampuan lain yang mendukung jadi mbaknya bisa kayak cantik, mungkin dengan prestasi gitu, jadi mbaknya kelihatan cantik. Terus mbaknya hindari ya kata-kata kayak selalu kayak saya loh selalu dicaci ini ya, gak usah dipikirin mbak, kayak juga kata-kata tidak pernah kayak saya loh nggak pernah diapresiasi gini, gak usah, mbaknya itu cantik dengan diri mbaknya sendiri, jadi hilangin insecure itu, coba lebih percaya diri lagi. Jadi mbaknya tuh kayak harus mikir ada banyak hal yang mbaknya bisa syukuri tuh, kayak mbaknya berpikir aku lo cantik soalnya dengan senyumku yang manis, kayak rambutku kayak bagus tuh, jadi mbaknya harus percaya diri. Jadi setelah ini saya kayak harus ini Bu ya, maksudnya banyak ngomong sama diri saya sendiri, kayak ngulang-ulang apa yang Ibu omongin. Iya, itu harus diulang-ulang, jadi kayak kalau diulang-ulang kan akhirnya mbaknya terbiasa kayak terbiasa percaya diri, jadi meskipun orang lihat itu mbaknya gak berpikiran negatif sama sekali, ya udah emang orang lihat kan gara-gara aku cantik gitu aja. Itu dipraktekkan secara teratur, soalnya kalau mbaknya prakteknya secara teratur itu semakin kuat, kayak pengaruhnya itu loh, pengaruhnya ke diri mbaknya itu semakin kuat tuh. Jadi cegah ya mbak, coba mbaknya kalau berpikiran negatif terus, apakah mbaknya bisa menjadi lebih baik? Enggak sih Bu. Kan pasti ada kemunduran, soalnya kayak gak percaya diri gitu kan, gak berani tampil akhirnya. Apakah sudah bisa mengganti pikiran negatif tersebut dengan positif? Kalau sekarang banget belum ya, mungkin setelah ini tapi kan praktekin ya harus latihan kan, Ya, tapi sudah ngerti kan? Iya, sudah ngerti Bu. Ya bagus sekali kalau mbaknya sudah mengerti dan mau menerima diri sendiri. Baik, ini berarti mbaknya sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kan, tentang mengganti pikiran negatif ke positif tersebut ya. Jadi mbaknya harus percaya diri meskipun ada orang lain melihat, ya udah anggap aja itu emang ekspresi mereka kayak gitu, tapi mbaknya harus percaya diri. Oh iya mbak, tadi lupa kalau kita itu pertemuannya sekali pertemuan itu hanya 45 menit. Iya, jadi seumpama ini nanti evaluasi hasil kayak evaluasi hasil, ingin tahu berhasil enggaknya ya minggu depan boleh dijadwalkan kembali. Jadi kalau saya mau minggu depan ketemu lagi itu hari apa Bu jadwalnya ke Ibu? Hari Kamis saja ya. Ya boleh di WA aja Bu ya, saya WA Iya. Ibu. Ya bagaimana perasaan mbaknya saat ini? Ya udah lega sih Bu, udah cerita tentang masalah ini. Mungkin kalau belum bisa belum bisa, waktu kan saya kasih tugas biar
mbaknya itu berpikir positif terus ya. Kalau bisa ya itu nanti pertemuan selanjutnya aja kita bahas lagi ya. Ini sudah 45 menit. Saya boleh mengakhiri pertemuan kali ini ya. Makasih ya Makasih ya, banyak. Mira.